Baiklah, balik lagi dengan aku. Kali ini kita akan mereview drama Korea Dinner Mat. Kali ini kita akan mereview episode kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton atau melihat dari reviewku sebelumnya, yaitu review Dinner Mat episode 1, ini aku taruh di deskripsi ya guys. Diawali dengan Dohee yang kelaparan di dalam mobil. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu mobil dia dari luar. Dan benar, itu adalah Haekyung yang kembali dan langsung mengajak Dohee untuk makan malam. Dohee pun kaget karena Dohee berpikir seharusnya Haekyung sudah pergi ke Seoul. Selagi perjalanan mencari makan, Dohee melihat ada tempat makanan seperti kaki lima gitu atau pecel lele gitu ya kalau di Indonesia. Dan Dohee berkata ingin makan di sana. Tapi Haekyung tidak mau, alasannya karena tempatnya terbuka atau kotor gitu ya guys. Sepertinya karakter dari Haekyung ini adalah orang yang berpendidikan formal dan kaya gitu ya. Akhirnya Haekyung pun menerima untuk makan di tempat kaki lima tersebut. Haekyung heran kenapa Dohee tidak menanyakan alasan Haekyung balik lagi ke Jeju dan tidak jadi ke Seoul. Tapi dia berbicara dalam hati gitu ya guys, jadi kayak menerka-nerka gitu. Seperti ini. Tapi tiba-tiba Dohee pun berkata dengan dan berkata seperti ini. Pasti lo penasaran kenapa gue nggak nanyain lo kenapa balik lagi ke Jeju kan? Si Dohee seperti bisa membaca pikiran seseorang gitu ya guys. Haekyung dalam perbincangan berkata, dia kembali bukan karena kasihan terhadap Dohee, tapi dia ingin kembali untuk makan malam bersama Dohee. Dohee pun hanya tersenyum kecil mendengarnya. Setelah mereka makan, Dohee pun merasa ngantuk dan mereka membahas akan tidur di mana malam ini. Tiba-tiba, pedagang kaki lima tempat mereka makan pun datang dan menawarkan villa. Mereka pun menerimanya. Setelah mereka memesan 2 kamar terpisah, di saat Haekyung sendiri di kamar, dia teringat masa lalu saat bersama pacar Haekyung dulu. Dan wanita itu bertanya pada Haekyung, seandainya ada orang yang mengajak kamu makan malam, apa yang akan kamu lakukan? Haekyung pun menjawab, seandainya itu terjadi, berarti dia ingin bersama orang tersebut. Dan kita tahu, si Haekyung pernah berkata seperti itu ke Dohee. Di luar villa, Dohee yang masih memikirkan mantan kekasih dia itu meminum alkohol sendirian sehingga dia tidak sadarkan diri. Haekyung di kamar mendengar suara orang berisik dari luar kamar dia. Haekyung pun keluar dan melihat Dohee sedang mabuk dan tidak sadarkan diri di dalam kolam renang yang tidak ada airnya.
Dohee pun berkata sambil meneteskan air mata, seandainya kolam berenang ini ada airnya pasti dia akan mati. Hal ini lebih baik ketimbang melihat pasangan yang berselingkuh. Kim pun dengan dewasa menjawab, "Jika kamu tenggelam, maka bernapaslah. Ketika kamu mau berusaha, lukamu akan hilang dan menjadi insang." Dohee pun hanya menangis mendengar ucapan dari Haekyung tadi. Keesokan paginya, Haekyung yang berangkat terlebih dahulu ke Seoul. Dohee pun mau berterima kasih atas kebaikan saat dia mabuk. Dohee mengajak Haekyung makan malam lagi sewaktu di Seoul. Haekyung pun jual mahal dan berkata dia akan makan malam ketika penyanyi yang kurang laku di Korea Selatan bisa menciptakan lagu yang menjadi top chart di Korea Selatan. Setelah Haekyung pergi, Dohee pun berpikir dan berkata dalam hati, sungguh cara yang kreatif untuk tidak mau melihatku lagi. Zaman sekarang mah cowok harus jual mahal ya nggak sih? Cewek itu harus ngejar cowok seperti Dohee, hahaha. Bang. Dan teman Haekyung ini marah kepada Haekyung karena dia tidak seharusnya memperlakukan wanita seperti itu. Haekyung pun menjawab bahwa Haekyung hanya suka baik kepada seseorang karena orang tersebut seperti depresi setelah dicampakkan oleh pacarnya. Di sini ada dua hal yang berbeda dari respon Haekyung ya guys, terhadap teman dia dan terhadap Dohee sendiri ya. Terhadap teman dia berkata dia cuma pengen baik kepada seseorang, dan ke Dohee dia bilang dia kesini untuk bermakan malam dengan Dohee. Sebelum balik ke rumah, Dohee ke minimarket untuk membeli alkohol. Dan di sana dia bertemu sama pria gembel. Tapi di sini nggak ada yang spesial ya guys. Tapi entah kenapa pria gembel ini seperti disorot spesial gitu. Mungkin nanti lebih nampak lagi perannya. Di rumah, Dohee pun melihat hasil video rekaman perjalanan ke Pulau Jeju. Rencananya rekaman tersebut dijadikan sebagai video untuk persiapan pernikahan dia. Dan terlihat di dalam pesawat pun dia meminta ucapan selamat kepada pramugari yang ada di sana. Bucin dan niat banget ya guys, tapi sayangnya diselingkuhin, hahaha. Di tempat kerja, Dohee menceritakan apa yang terjadi kepada temannya di tempat kerja. Dan di sana Dohee juga dimarahi oleh atasannya karena kerjaan dia tidak becus. Atasan Dohee pun menyuruh Dohee untuk mencari pahlawan. Siapakah yang dimaksud dengan pahlawan itu? Aku sendiri pun belum paham siapa yang dimaksud pahlawan di sini. Haekyung yang kelihatan menjual mahal pada Dohee pun merasakan dampaknya. Dia tidak fokus kerja karena berpikir apakah perkataannya keterlaluan ke Dohee, wanita yang ditemuinya di Pulau Jeju. Apakah Haekyung langsung mencari informasi tentang Dohee? Apakah dia telah merasakan perasaan sesak karena memikirkan Dohee terus? Saksikan selanjutnya di part 2. Ditunggu ya guys. Oke, jangan ketinggalan dengan uploadan video gue selanjutnya dengan cara subscribe, like, and comment, serta aktifkan lonceng notifikasinya. See you!